Jadi kita semua sekarang lagi ada di gedung sate. Kita sekarang mau ngapain aja? Nah, jadi sekarang kita bakal ngulik sejarah tentang yang ada di gedung sate. Benar gak sih? Benar ya. Nah, oke, tetap nonton keseruan kita ya. Dadah. Dadah. They say home is where the heart is, but God, I love the English. No, I love a London boy. I enjoy nights in Brixton, Shoreditch in the afternoon. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunan yang merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan sentrale bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jabatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dan cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerang atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Amikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh.
Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DB berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Gedung Sate adalah salah satu bangunan ikonik yang terkenal di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bangunan ini sejarah panjang yang terkait dengan masa kolonial Belanda dan merupakan salah satu warisan arsitektur yang paling terkenal di Indonesia. Nah, proses pembangunan Gedung Sate ini dimulai dari 1920. Dirancang oleh arsitek Belanda J.F. de Ruysch. Pembangunan selesai pada tahun 1924 dan menjadi simbol pemerintah di Jawa Barat. Gedung ini menggabungkan gaya arsitektur neoklasik dan Art Deco, serta dikenal dengan ornamen unik berupa sate di atas atapnya. Selain itu, Gedung Sate juga mengalami beberapa renovasi untuk mempertahankan keindahan dan memenuhi fungsi modern. Nah, bisa kalian lihat, tadi kan ada atap menara dari Gedung Sate ini ya. Nah, Gedung Sate ini biasa disebut dengan ikoniknya, yaitu ada tusukan sate di atas atapnya. Yang dimana tusuk sate tersebut melambangkan jumlah dana yang dipakai saat membangun Gedung Sate ini, yaitu berupa 6 juta gulden. Nah, pada saat itu kegunaan tusuk sate juga termasuk sebagai penangkal petir yang ada di atapnya. Nah, dalam sejarah Gedung Sate ini ada kisah, namanya tuh kisah 7 pemuda atau Story of the Seven Yacht gitu. Jadi pada tanggal 24 November 1945 ada serangan dari tentara Nika dan Gurkha. Jadi mereka ini mau mengambil Gedung Sate ini gitu. Terus jadi kita itu maksudnya warga Indonesia ini mempertahankan Gedung Sate ini gitu. Nah, terus dalam mempertahankan Gedung Sate ini itu ada 7 pemuda yang hilang. Ada Banget, ada Suhodo, ada Didi Hardianto, ada Ranu, terus ya masih banyak lagi lah. Terus mereka ini kan menghilang, terus ditemukan ada di belakang Gedung Sate. Ditemukannya tuh pada bulan Agustus 1952. Nah, sekarang itu sebagiannya ada yang dikubur di Taman Cikutra ya, Taman Pahlawan Cikutra. Terus ada juga di yang jenazahnya tuh ada yang masih di sini gitu. Jadi di lokasi teratas Gedung Sate terdapat sirine. Sirine ini berfungsi untuk sebagai tanda peringatan karena pada masa pendudukan Jepang, Gedung Sate difungsikan sebagai pusat komando wilayah sekaligus sebagai camp interment komando. Nah, kamu tahu tidak? Konon katanya bunyinya tuh bisa sampai 60 km. Nah, bisa sampai ya bisa jauh lah. Pokoknya sirine itu katanya buat peringatan doang. Nah.
Nah, selanjutnya ada peninggalan di Gedung Sate, yaitu kaca prisma. Kaca prisma dirancang khusus agar cahaya matahari yang masuk menjadi bias, sehingga tak silau dan panas. Bentuknya yang sederhana namun menarik ini berfungsi untuk memberikan penerangan ke dalam ruang bawah tanah. Nah, mari kita lihat contoh bentuk kaca prismanya. Nah, itu adalah beberapa bagian sejarah yang kita ceritakan di dalam Gedung Sate ini. Nah, saat ini Gedung Sate dijadikan sebagai objek wisata oleh para turis asing ataupun warga lokal yang ada di Bandung. Nah, seluruh yang ada di Museum Gedung Sate ini pasti isinya sangat-sangat menarik ya, terutama adalah sejarahnya. Banyak sejarah yang ada di dalam Gedung Sate ini, termasuk sejarah gedungnya ataupun peninggalan atau filosofi lainnya. Nah, segitu aja. Sekian, terima kasih. Dadah.